Salam, Bapak Ibu sahabat geni yang diberkati Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali bersama saya Virgilia Montero dari PD PKK Santo Arnoldus Jansen, Paroki Santa Maria Immaculata Mataram, Lombok. Pada hari ini tanggal 23 Mei 2022, kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai dengan 27 dan bab 16 ayat 1 sampai dengan 4a. Menjadi saksi Kristus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, yang akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa Aku telah menyatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sahabat geni yang diberkati Tuhan Yesus, saksi merupakan unsur terpenting dalam proses persidangan dalam setiap perkara di pengadilan. Saksi ikut menentukan arah keputusan hakim. Tanpa saksi, suatu peristiwa kurang dapat dipercayai kebenarannya. Siapakah saksi Kristus itu? Saksi Kristus adalah para murid dan juga para pengikutnya yang setia dan tekun bersama-sama dengan Yesus sebelum Yesus menjalani penyiksaan hingga wafat di salib. Bapak Ibu sahabat geni yang diberkati Tuhan Yesus, pada umumnya perjumpaan selalu diakhiri dengan perpisahan, sehingga peristiwa perpisahan selalu ada cerita yang dikenang, seperti ketika perpisahan Yesus dengan murid-muridnya yang tentunya meninggalkan cerita spiritualitas iman yang dialami oleh murid-muridnya. Oleh karena itu, sebelum perpisahannya, Yesus menjanjikan penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa yang akan bersaksi tentang Aku. Dan kamu juga harus bersaksi karena dari semula kamu bersama-sama dengan Aku. Ayat 26 dan 27. Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk bersaksi tentang kebenaran-kebenaran yang telah diajarkan, yaitu cinta kasih, kedamaian, cinta akan kehidupan, sehingga semuanya itu tidak sia-sia. Ketika Yesus meninggalkan mereka, maka penghibur, yaitu Roh kebenaran yang diutus itu, akan selalu menyertai murid-muridnya untuk bersaksi, di mana Yesus tahu murid-muridnya dan para pengikutnya tidak mudah menjalaninya, seperti Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Juga akan datang goncangan iman yang dihadapi oleh murid-muridnya, seperti dikucilkan, ditolak, dan dibunuh, seolah-olah itu perbuatan baik yang dilakukan untuk berbakti pada Allah. Ayat 1 dan 2. Yesus menyampaikan semua itu tidak sembunyi-sembunyi, sehingga saat tiba waktunya, murid-muridnya tidak kecewa. Maka kesaksian-kesaksian yang dilakukan murid-murid dan para pengikut Yesus itu dapat menyadarkan banyak orang yang belum mengenal Allah, memberikan diri dibaptis pada zaman itu, seperti berkat kesaksian Rasul Paulus dan Silas dengan tuntunan Roh Kudus membuka hati Lydia dan sekeluarga untuk memberi diri dibaptis di daerah Filipi. Begitu juga murid Yesus yang lain
memberikan kesaksian tentang Yesus dengan cara mereka masing-masing, sehingga banyak orang mengalami pertobatan. Tentunya peranan utama adalah Roh Kudus yang mengajarkan, menguatkan, dan meneguhkan. Bapak Ibu sahabat geni yang diberkati Tuhan Yesus, menjadi pengikut Kristus zaman ini, kita pun diutus untuk memberitakan akan kebenaran-kebenaran firman Allah dan kebaikan-kebaikan yang kita alami dari Yesus. Maka kita dipanggil untuk meneruskan kesaksian spiritualitas iman kita tentang Yesus melalui perkataan dan perbuatan dengan hal-hal yang sederhana, yaitu mengungkapkan rasa syukur baik di saat susah maupun senang, dan melayani orang-orang yang membutuhkan untuk didampingi di saat-saat mereka mengalami krisis iman. Begitu pula menjadi saksi bukan hanya melalui hal-hal yang baik-baik saja, tetapi di tengah pergumulan yang berat pun pasti ada bukti kebaikan Tuhan yang mau kita ceritakan untuk kemuliaannya. Salah satu contoh, saya mempunyai mentor yang membimbing saya, tapi di saat saya mau minta waktunya, beliau sedang sakit. Tetapi di tengah kesakitan yang dialami, beliau masih mau membimbing saya. Itu bagi saya suatu kesaksian yang sangat menguatkan. Dan melalui pengujian spiritualitas iman yang kita hadapi dalam kehidupan ini adalah sesungguhnya sebuah kesaksian yang memperluas kerajaan Allah di dunia ini. Apabila pengalaman itu mengalir dari iman kita yang mendalam pada Yesus Kristus, maka kita pun membuka hati kita dengan penuh kerinduan untuk Roh Kudus berkarya memampukan kita bersaksi, sehingga terjalin relasi kedekatan, ketekunan, keberanian yang kuat pada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Bapak Ibu sahabat geni yang diberkati Tuhan Yesus, kita perlu punya hubungan relasi kedekatan batin yang kuat bersama Yesus, bertekun dalam Yesus, sehingga kita bisa memiliki keberanian untuk bersaksi. Bagaimana kita mau bersaksi sedangkan kehidupan kita jauh dari Yesus? Karena orang yang berani bersaksi adalah orang yang mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan, yang memiliki hubungan keterikatan batin yang kuat. Maka peranan Roh Kuduslah yang sangat penting yang dapat kita andalkan untuk bersaksi. Karena bersaksi tentang kebenaran Allah melalui Yesus putranya yang diilhami oleh Roh Kudus itu sendiri dapat menginsafkan seseorang dari dosa yang membawa dalam pertobatan. Bapak Ibu sahabat geni yang diberkati Tuhan Yesus, kita tahu kisah Daniel bersama kawan-kawan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada zaman Raja Nebukadnezar, mereka tidak menuruti titah raja, tetapi mereka tetap menyembah Allahnya dengan tekun dan setia, sehingga mereka harus menjalani hukuman sesuai perintah raja. Di mana Daniel tidak goyah imannya saat dia dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel tetap baik-baik saja karena dijaga oleh Allahnya yang dia sembah. Daniel 6 ayat 17 sampai dengan 29. Begitu pula Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala 7 kali lebih panas karena mereka tidak sujud menyembah patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar. Tetapi mereka dijaga oleh malaikat Allah sehingga mereka tidak terluka. Kekuatan kesaksian iman Daniel dan kawan-kawannya membuat Raja Nebukadnezar mengakui kebenaran akan Allah dan saat itu memerintah kepada semua suku dan bahasa saat itu untuk mengakui kealahannya Daniel dan kawan-kawan. Sangatlah dahsyat apabila kita memberikan kehidupan kita untuk dipimpin oleh Roh Allah itu sendiri, di mana kerajaan dunia tidak menjanjikan kehidupan kekal, tetapi kerajaan Allah senantiasa memberikan kehidupan kekal bagi yang sungguh-sungguh yakin pada Yesus dalam kehidupan ini. Bapak Ibu sahabat geni yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita menjadi saksi Kristus dengan melakukan hal-hal yang sederhana
dengan cinta yang besar, yaitu memberikan diri dalam pelayanan-pelayanan terutama dalam keluarga, komunitas dan masyarakat pada umumnya. Karena penghibur yaitu Roh kebenaran selalu ada untuk mereka yang mau terbuka hatinya dan penuh kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Maka dengan fondasi iman yang kuat akan Yesus Kristus dapat membawa kehidupan kita kepada kesaksian iman yang menguatkan, menghibur dan meneguhkan bagi sesama. Menjadi saksi Kristus adalah menceritakan kebenaran firman Tuhan dan kebaikan-kebaikan yang kita alami bersama Tuhan. Namun sering terjadi pergumulan berat yang Tuhan izinkan kita alami untuk Tuhan mau nyatakan hal-hal yang ajaib yang penuh kuasa yang dapat mengubah kehidupan kita dan sesama, seperti iman Nabi Daniel dan kawan-kawannya. Maka sesungguhnya kesaksian yang paling berharga adalah keteladanan hidup yang dijiwai oleh semangat Yesus Kristus sendiri, dengan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan kita untuk berani bersaksi. Bapak, Ibu, sahabat Geni yang diberkati Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, Anak-Mu mau berdoa untuk semua pendengar setiap program Geni yang dimanapun mereka berada. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas mereka semua yang telah Engkau percayakan pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan selama ini. Kiranya pelayanan-pelayanan itu dapat menceritakan akan buah-buah kebaikan dan kebenaran untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu kini, sekarang, untuk selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.